Amati, tiru, modifikasi ya. Sesuai di judul video ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang berhubungan cukup erat dengan hal ini. Apakah itu? Yuk, kita bahas. Dunia teknologi itu nggak selalu soal inovasi yang terbaru ya, apalagi di dunia teknologi HP nih, smartphone nih, kayak udah mentok, kayak udah peak ya. Makanya pembaruan fitur-fitur yang udah lama itu juga bisa disebut sebagai motivasi. Salah, inovasi. Gue kurang terlalu paham ya, tapi sepertinya tuh tren itu kayak muter-muter doang ya. Ada masanya di mana HP zaman dulu itu kan desainnya ada yang udah mulai pakai kaca, terus tren, terus ganti lagi, akhirnya ganti jadi metal, terus tren lagi, terus ganti lagi, sekarang backdoornya jadi kaca lagi ya. Seperti itulah, desain tuh kayak muter-muter doang trennya. Sama halnya kayak di fashion ya, misalnya kayak tahun 70-an 80-an itu kan tren celana cutbray ya. Bisa jadi tahun depan itu celana cutbray yang tengahnya ditambal, dikasih bahan yang warnanya warna-warni beda-beda, itu bisa juga jadi tren lagi di tahun depan. Ayo, yang komen dan tahu celananya nih pasti anak 70-80-an nih. Tapi yang gue pengen bahas kali ini adalah iPhone nih yang udah mulai kehabisan bahan, dan mereka mengeksekusi idenya itu dengan sangat pintar banget. Dan di sini gue ngeliat ya, dari fitur-fitur terbaru yang ada di iPhone itu kayak ATM. Amati, tiru, modifikasi dari fitur-fitur yang udah lama ada di HP Sony Xperia. HP Sony itu punya karakter yang unik dan kuat banget ya. Pendekatan mereka tuh cukup beda, walaupun pada akhirnya itu yang membuat jadi kayak segmented banget, kecil banget segmennya. Kalau orang suka ya suka, kalau orang nggak suka ya nggak suka. Contohnya kayak di aplikasi kameranya nih. Aplikasi kamera di HP Sony itu sampai ada 3 biji, dan tiga-tiganya itu harus menguasai mode manualnya. Jadi kalau orang yang suka banget sama kamera pasti seneng sama aplikasi kameranya. Dan kalau orang yang awam sama kamera pasti males ngelihat kameranya. Nah, di sini setidaknya gue ngelihat ya, ada 3 hal yang sebelumnya itu ada di Sony Xperia, tapi sekarang ada di generasi iPhone yang terbaru. Apa aja? Yang pertama adalah perekaman video 4K 120 fps. Nah, fitur perekaman video 4K 120 fps itu udah lama banget ada di HP Sony Xperia. Seingat gua itu dari zamannya Xperia 5 Mark II kalau nggak salah, yang pakai Snapdragon 865. Ya mungkin udah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Terus lanjut ada di Xperia Pro I. Nah, kita pernah review ya Xperia Pro I. Potensi perekaman video non-sinematiknya juga tinggi, bisa merekam sampai 4K 120 fps. Nah, di situ juga Sony memamerkan kemampuan perekaman video 4K 120 fps di kamera utamanya. Nah, generasi-generasi yang selanjutnya sampai ke Mark 7 itu juga ada 4K 120 fps. Mungkin udah dikembangin sampai ke lensa ultrawide dan lensa telefotonya. Sementara di iPhone nih baru mulai 4K 120 fps hanya di kamera utamanya aja. Tapi yang pengen gua highlight di sini adalah kemampuan daripada Apple mengeksekusi 4K 120 fps yang mereka punya. Itu dari cara mereka mengiklankannya, itu langsung disajikannya langsung dalam video klip dengan artis ternama. Nah, apalagi yang terbaru adalah iklan daripada video klipnya aespa itu yang shot on iPhone. Itu benar-benar di shot pakai iPhone 16 Pro dan menggunakan daripada fitur 4K 120 fps-nya. Nah, yang menarik lagi adalah kemampuan daripada Apple untuk membuat 4K 120 fps itu mudah digunakan, bahkan sampai ke orang yang paling awam menggunakan kamera HP mungkin ya. Kayak dari galeri dia langsung tinggal sekali swipe doang, terus edit, terus pilih, terus turunin speednya misalkan jadi kayak 30 fps. Itu tinggal sekali klik doang, itu jadi gampang banget untuk ngedapetin 4K 120 fps dengan tampilan yang slow motion. Sebenarnya sama juga kayak Samsung eksekusi instant slow mo-nya ya, sama kayak gitulah. Intinya tinggal sekali pencet langsung jadi 4K dengan kemampuan slow-mo yang bagus. Nggak seperti Sony di mana 4K 120 fps itu benar-benar harus menggunakan mode-mode yang mungkin bisa dibilang cukup ribet ya. Nah, yang pertama itu udah jelas-jelas ya, 4K 120 fps itu Sony udah lama banget ada punya fitur itu, tapi di copy sama Apple jadi menarik banget 4K 120 fps-nya. Nah, yang kedua, sekarang yang kedua adalah ini nih, kamera kontrol.
Kamera kontrol seperti ini tuh, kalau kalian adalah fanboy Sony, kalian pasti tahu ya, Sony tuh punya button kamera shutter itu udah lama banget ya, mungkin dari zamannya Xperia XZ kali ya. Tapi itu cuma digunain buat shutter button sama autofocus doang, nggak ada hal yang menarik lainnya. Nah, inilah nih kehebatannya Apple. Dibuatlah tombol ini menjadi capacitive button, jadi bisa digeser-geser seperti ini, di swipe, di slide bisa seperti ini, dan ditambahin banyak fitur yang ada di dalam kamera kontrol ini. Contohnya kayak kita ngerubah menu, terus kita ngerubah aperture, terus kita ngerubah tone warna, terus kita ngerubah exposure value, itu bisa langsung dari sini. Termasuk Apple juga melengkapinya dengan banyak pilihan tone warna yang bisa langsung dieksekusi juga pakai kamera kontrol ini. Nah, bahkan dengan iPhone 16 Pro yang punya kamera kontrol seperti ini tuh kayak membuat pabrikan daripada brand-brand Android itu mau juga bikin kamera kontrol seperti ini. Contohnya itu udah ada di Oppo Find X8 series, sama di sini nih Vivo X200 Ultra. Ini ada kamera kontrolnya, jadi diikutin ya. Jadi bisa dibilang Apple itu memang jago membuat sesuatu yang tadinya mungkin dianggap biasa aja di Sony Xperia, tapi setelah masuk ke sini itu jadi lebih menarik lagi dan idenya jadi lebih luas lagi. Oke, cukup kamera kontrol ini menarik banget, tapi yang lebih menarik nih ada yang ketiga nih. Yang ketiga adalah yang masih hangat nih. Kalau kalian nonton WWDC kemarin Apple, kalian tahu namanya fiturnya adalah haptic trailer. Nah, kalian tahu nggak kalau fitur haptic trailer itu kayak udah ada sebelumnya di HP Sony Xperia. Kalau kalian adalah mantan pengguna Sony Xperia, kalian pasti tahu fitur yang namanya Xperia Dynamic Vibration. Fitur Sony Xperia Dynamic Vibration itu udah ada di HP Sony lama banget. HP-nya tuh bergetar kalau misalkan lagi ngedengerin musik ataupun lagi nonton di YouTube. Nah, tapi getaran vibration-nya itu tuh kayak cuma ngesinkron daripada musik yang lagi play ataupun film yang lagi main, seperti itulah. Ada getarannya tuh kayak nggak ada step haptiknya, entah itu kapan harus dia kenceng, kapan harus dia pelan ya. Intinya kayak cuma ngesinkron doang musik sama dynamic vibration itu. Nah, kalau di Apple ini dikemasnya tuh jadi kayak lebih eksklusif lagi. Kalau kalian lihat kemarin di WWDC itu langsung masuk ke aplikasi Apple TV, aplikasi eksklusifnya mereka. Dan filmnya itu juga, trailernya juga eksklusif, hanya ada di Apple TV. Kalau kalian langsung play itu ngerasain nonton haptic trailernya itu bener-bener rasanya tuh kayak nyalain mesin mobil itu baru berasa getarnya, terus kayak kunci kejatuhan apa segala macam itu ada getar-getarnya, dan ada step kapan getarnya itu harus kenceng. Nah, itu haptiknya tuh berasa banget. Kalau kalian pengen tahu gampangnya, mungkin kayak ada di stick daripada PS ya, PS5 ya. Itu dual shocknya kalau lagi main game itu kan ada getar-getarnya tuh. Nah, sama tuh seperti itu. Experience-nya itu hampir-hampir mirip seperti itu. Nah, mungkin fitur-fitur ini tuh akan memacu daripada brand-brand Android untuk membuat fitur-fitur yang hampir-hampir mirip ATM lagi, amati tiru modifikasi, tapi dengan nama-nama mungkin yang nantinya tuh akan berbeda-beda. Oke, jadi gua rasa segitu aja pembahasan video kali ini. Gua nggak mau terlalu panjang lebar. Intinya apa yang dilakuin sama Apple di iPhone 16 Pro ini menurut gua keren ya. Idenya, eksekusinya itu bagus banget. Walaupun fitur-fitur yang ada di sini tuh sebelumnya udah ada di Sony Xperia, kayak yang tadi gue bilang ya, 4K 120 fps, kamera kontrol, kamera button maksudnya. Terus satu lagi adalah haptic trailer yang mirip banget sama dynamic vibration. Oke, jadi gue rasa segitu aja video kali ini. Semoga ngebantu kalian, dan juga jangan lupa ya kasih likes-nya, kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa baku hantam di kolom komentar. Enggak, maksud gue komentarin lah kalau misalkan kalian punya pendapat yang beda lagi, coba tulis di kolom komentar. So, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.